Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita masih bertemu dalam pembahasan tentang perhitungan volume minyak di tanker. Dan ini adalah bagian yang keempat. Pada bagian keempat ini membahas tentang formula Wedge. Semoga bermanfaat. Formula Wedge. Untuk menghitung volume cairan di tanker, formula Wedge digunakan jika cairan tidak menyentuh keempat dinding kompartemen atau bulkhead seperti kondisi di bawah ini. Pada gambar ini menunjukkan posisi tanker dalam keadaan trim by stern. Terlihat cairan yang digambarkan dengan segitiga berwarna hijau tidak menyentuh dinding kompartemen di sisi depan. Tetapi cairan menyentuh dinding kompartemen di sisi belakang setinggi P. Terlihat juga bahwa panjang X lebih kecil daripada LT. Pada gambar ini, dari segitiga yang berwarna hijau, dapat diketahui bahwa tangen θ sama dengan P dibagi dengan X. Dan dari segitiga yang berwarna kuning, tangen θ sama dengan T per LD. Maka P per X sama dengan T per LD. Sehingga X sama dengan P dikalikan dengan LD per T. Dan luas wedge atau segitiga yang berwarna hijau adalah P dikalikan dengan X per 2. Jika pada luas wedge L sama dengan P kali X per 2, kita ganti X-nya dengan P kali LD per T, maka luas wedge L akan menjadi sama dengan P kali LD per 2T. Sehingga akhirnya L sama dengan P kuadrat kali LD per 2T. Jika lebar kompartemen adalah W, maka volume wedge V sama dengan W kali L. Sehingga volume wedge V sama dengan W kali P kuadrat kali LD per 2T. Dari rumus wedge ini, yang tidak atau belum diketahui adalah ukuran tinggi cairan yang menyentuh dinding kompartemen di sisi belakang, yaitu P. Untuk mencari P dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pada segitiga wedge yang berwarna hijau, tangen θ sama dengan P dibagi dengan X.
maka P sama dengan X kali tangen theta. Dari segitiga berwarna hijau, X adalah sama dengan X1 ditambah dengan X2. Dari segitiga yang berwarna merah, kosekan theta adalah sama dengan X1 dibagi dengan P1. Sehingga X1 sama dengan P1 kali kosekan theta. Selanjutnya, X2 sama dengan K dikurangi dengan H tangen theta. Dengan demikian, maka X menjadi sama dengan P1 kosekan theta ditambah dengan K minus H tangen theta. Dan pada akhirnya, P sama dengan P1 kosekan theta ditambah K kurang H tangen theta, hasilnya dikalikan dengan tangen theta. Dan untuk menghitung volume wedge, hasil perhitungan nilai P ini nantinya dimasukkan ke dalam rumus volume wedge V sama dengan W kali P kuadrat kali LD per 2T. Karena formula ini hanya berlaku jika cairan tidak menyentuh dinding kompartemen di sisi depan, yang berarti panjang X lebih kecil dari LT atau maksimal sama dengan LT, maka kita periksa dulu apakah panjang X memang benar lebih kecil dari LT. Dengan membandingkan hasil perhitungan panjang X dengan panjang LT. Kita tulis kembali rumusnya. Volume wedge V sama dengan W kali P kuadrat kali LD per 2T. Di mana V adalah volume cairan, LD sama dengan jarak draft depan dan draft belakang, T adalah trim, selisih draft depan dan draft belakang, W adalah lebar kompartemen atau tangki, P sama dengan P1 kosekan theta plus K min H tangen theta kali tangen theta. P1 sama dengan tinggi cairan hasil pengukuran atau measured unit, K distance from measuring point to aft bulkhead, jarak dari titik pengukuran ke dinding bagian belakang, dan H tinggi referensi tangki, sedangkan theta adalah sudut trim dalam derajat. Rumus ini mengasumsikan bahwa cairan mengalir bebas dan tanker dalam keadaan tegak atau no-lease pada saat pengukuran. Contoh perhitungan. Sebuah tongkang seperti pada gambar diketahui ukuran-ukuran sebagai berikut. LD sama dengan 4.400 cm, LT1 sampai dengan 4 sama dengan
918 cm, yaitu panjang kompartemen nomor 1 sampai dengan kompartemen nomor 4. LT5 sama dengan 732 cm, yaitu panjang kompartemen nomor 5. H sama dengan 366 cm, K sama dengan 55 cm, dan W yaitu lebar kompartemen sama dengan 741 cm. Ini adalah gambar dari tongkang yang dimaksud. Pada gambar tertera ukuran-ukuran seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Tongkang berisi muatan BBM melakukan pembongkaran di terminal BBM. Pada akhir pembongkaran terjadi kendala sehingga tidak seluruh bahan bakar minyak dapat dibongkar. Pengukuran tinggi cairan dari sisa BBM yang tak dapat dibongkar pada kompartemen tongkang adalah seperti pada tabel. Sisa minyak terdapat pada kompartemen 3 port dengan tinggi cairan 120 mm. Dan pada kompartemen 3 starboard dengan tinggi cairan 110 mm. Sisa minyak juga terdapat pada kompartemen nomor 5 port dengan tinggi cairan 105 mm dan pada kompartemen nomor 5 starboard dengan tinggi cairan 108 mm. Posisi tongkang adalah draft depan 160 cm dan draft belakang 240 cm. Tidak ada list. Diminta hitung volume cairan minyak di kompartemen tersebut. Penyelesaian. Lihat pada gambar ini. Akar T kuadrat plus LD kuadrat sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 4.400 kuadrat sama dengan 4.400,727. Maka tangen θ sama dengan 80 dibagi 4.400 sama dengan 0,018182. Dan kosekan θ sama dengan 4.400,727 dibagi 80 sama dengan 55,00909. Dari hasil ini, kita dapat mencari P dengan rumus P sama dengan P1 kali kosekan θ ditambah K dikurangi H tangen θ. Hasilnya dikalikan dengan tangen θ. Pada kompartemen 3 port, maka P sama dengan 12 kali 55,00909 ditambah dengan 55 dikurangi 366 kali 0,018182
Hasilnya dikalikan dengan 0,018182. Maka diperoleh P sama dengan 708,45456 kali 0,018182 sama dengan 12,880992. Dari hasil perhitungan ini diketahui bahwa X sama dengan 708,454536. Dan X ini berarti lebih kecil dari panjang kompartemen LT 918 cm. Dengan demikian, untuk menghitung cairan di kompartemen ini dapat digunakan formula Wedge. Maka volume cairan atau Wedge ini adalah W kali P kuadrat kali LD dibagi dengan 2T. Sama dengan 741 kali 12,880992 kuadrat kali 4.400 dibagi dengan 2 kali 80. Hasilnya, volume cairan atau Wedge V sama dengan 3.381 liter. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung volume cairan Wedge untuk kompartemen 3 starboard, kompartemen 5 port, dan kompartemen 5 starboard. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.